Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channelku. Di video kali ini aku akan mudik nih dari Jakarta menuju Tegal menggunakan bus Sinar Jaya. Perjalanan aku awali dari daerah Candi Padang di Jakarta Selatan menggunakan Transjakarta rute 6H ke halte Lebak Bulus. Setelah itu aku lanjutkan dengan berjalan kaki menuju ke kantor perwakilan Sinar Jaya Lebak Bulus. So gimanakah keseruannya? Ikuti video ini dari awal sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang aku udah ada di Lebak Bulus ya. Ini bentar lagi mau nyampe di kantor perwakilan Sinar Jaya Lebak Bulus. Di sini ramai banget. Tuh ada beberapa bis juga ya yang siap diberangkatkan. Tadi aku barusan turun dari halte Transjakarta di Lebak Bulus ya. Ada sesuatu yang baru ternyata teman-teman. Karena per hari ini tuh ada rute Transjakarta baru dari Sawangan ke Lebak Bulus. Itu baru diresmikan oleh Pak Rano Karno, Wakil Gubernur Jakarta ya. Nah, ini kondisi di kantor Sinar Jaya Lebak Bulus. Sekarang udah jam 5 sore lebih dan ini masih ada antrian. Nah, biasanya kalau di Lebak Bulus ada layos atau tenda kayak gini tuh tandanya penumpangnya ramai teman-teman. Tadi pagi aku sempat lihat juga rame dan sampai sekarang pun masih rame ini, masih antri. Nah, aku udah pesen tiket dari Lebak Bulus ini ke Slawi sih, Terminal Duku Salam. Cuman nggak tahu aku mau turun di mana ya, entah turun di Tegal atau di exit tol Adiwarna atau di Slawi. Dan karena aku pesennya online, jadi aku mau nukerin tiket di sini ya teman-teman. Jadi di sini tuh buat nih nuker tiket online lewat aplikasi Redbus, Traveloka, Shopee dan lain-lain. Nah kalau di sana itu buat yang pesan manual. Tadi ada info katanya tinggal tujuan Brebes, Tegal, Pemalang sampai Pekalongan doang. Yang lainnya udah habis semua. Luar biasa emang si Sinar Jaya ini. Cepet banget habis. Tuh di sana ada yang sleeper. Nggak tahu tujuan mana, antara Jogja atau Surabaya atau Malang. Nah ini datang lagi Jakarta Wonogiri sleeper juga, body 67 RE. Oke, kita tukerin tiket dulu ya. Oke teman-teman, ini dia tiket fisik dari bus Sinar Jaya ya. Nanti aku dapatnya body 39 RD. Ini bis dari Ciledug tujuannya ke Prupuk, tapi aku turunnya di Slawi ya teman-teman. Nggak tahu nanti mau turun di Slawi atau di Tegal atau di exit tol Adiwarna. Harganya ini 150, dengan 150.000 kita nanti dapat bis kelas eksekutif leg race ya. Dan istimewanya lagi nih bisa dapat voucher makan di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Aku ada sedikit info buat teman-teman semua yang kampungnya di Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, kemudian Slawi, Iomani, Lebak Siu, Balapulang, Margasari sampai Prupuk. Nah, biasanya kan kalau teman-teman ada pengalaman naik bis Sinar Jaya dari Jakarta ke Tegal ya, Tegal Slawi sampai Margasari bahkan sampai ke Prupuk, itu biasanya tuh dapatnya yang body Discovery atau mentok-mentoknya ya SR2 lah, SR2 yang masih pakai topi, yang seatnya itu 22. Nah, ini aku mau kasih info bahwasanya ada layanan bus Sinar Jaya dari Lebak Bulus tujuan ke Slawi sampai ke Prupuk atau bahkan ke Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan, itu layanannya lebih bagus. Layanannya apa? Layanannya ya
kita dapat eksekutif yang leg rest, seatnya itu 32, kemudian dapat fasilitas lain berupa bantal, ada selimut, kemudian juga ini yang paling penting nih, kita dapat 1 kali servis makan di rumah makan Taman Selera Cikamurang teman-teman. Jadi menurutku dengan harga Rp150.000 ya, ini bisa dikatakan sangat worth it lah buat kita-kita yang khususnya berada di wilayah Tegal area. Itu kan kalau ngeluarin ongkos buat transportasi agak gimana gitu, pasti carinya yang murah dan fasilitasnya ya kalau bisa bagus. Nah mungkin bisa teman-teman compare ya dengan beberapa PO bus lain yang mungkin harganya itu 120 atau 130 atau bahkan lebih dari itu. Nah nambahin sedikit jadi 150 itu nanti teman-teman bisa dapat fasilitas yang lebih layak, lebih enak, terus dapat servis makan pula. Atau bahkan kalau misal mau teman-teman compare dengan moda transportasi lain ya seperti halnya kereta api, itu memang ada harga paling murah ya dari Jakarta ke Tegal 49.000. Itu kereta api Erlangga, tapi seatnya itu kan 32, ada pada depan, kursi tegak lurus. Atau bahkan yang mendingan itu ada kereta api Tegal Bahari 150.000 juga, tapi itu harga paling murah. Harga paling tingginya mungkin bisa sampai ke 190-an kali ya. Yang eksekutifnya 210.000, itu kereta api Tegal Bahari. Bahkan ada juga nih, aku juga pernah naik kereta api Matarmaja, itu seatnya masih 23 berhadap-hadapan, tegak lurus juga, harganya 190.000 teman-teman. Ya mungkin memang kalau dari segi jarak tempuh atau waktu tempuh ya, lebih tepatnya waktu tempuh itu nggak bisa apple to apple antara bis sama kereta, karena kan kereta itu punya jalur sendiri. Jadi mau dia kereta eksekutif, mau dia kereta ekonomi, bisa dipastikan 90% waktu keberangkatan dan kedatangan itu bisa sesuai dengan yang ada di tiket. Beda dengan bis ini teman-teman, bis ini kan jalan raya ya. Dan jalan ini kan digunakan oleh siapa aja, nggak cuma bis doang, ada mobil pribadi, ada angkutan barang, ada juga truk dan lain sebagainya. Jadi ya potensi macetnya itu bisa sangat tinggi, dan potensi untuk nyampe sesuai dengan yang ada di tiket itu ya nggak bisa setinggi kereta, karena kan nggak bisa apple to apple ya kalau dari segi kecepatan waktu. Tapi mungkin dari segi fasilitas dan beberapa pertimbangan yang tadi udah aku sampaikan, mungkin bisa menjadi solusi alternatif buat teman-teman yang mau pulang kampung ke Tegal, Slawi, Lebak Siu, Yomani, balap pulang sampai ke Krukut, itu bisa banget cobain bis Sinar Jaya ini. Nanti kita lihat fasilitas onboardnya ya yang kita dapatkan selama di dalam perjalanan, kemudian juga gimana sih kesan naik bus ini, nyaman atau enggak, kemudian ya pelayanannya bagaimana lah, nanti kita akan lihat setelah bisnya sampai. Kemungkinan bisa sampainya jam 6, ini masih jam 6 kurang ya teman-teman. Dan berhubung waktunya udah maghrib juga, karena ini hari Tarwiyah, jadi mari kita buka puasa dulu ya. Semakin sore semakin rame teman-teman. Ini aku mau beli apa sih, bakso tusuk ya, atau tadi tulisannya sih pentol. Kayaknya enak deh, lumayan bisa buat ganjel dulu sampai nanti kita makan di Cikamurang. Ini ramai banget teman-teman. Nah, ini dia. Kita udah dapat pentolnya ya, atau bakso tusuk. Nggak ada tusukannya sih. Nah, sekarang waktunya balik lagi ke Agen Lebak Bulus. Kita sholat maghrib di jamak sama Isya sekalian ya.
mumpung bisnya belum datang juga. Masih ada waktu sekitar ya 28 menit lah sampai nanti bisnya datang dan diberangkatkan, kalau sesuai dengan jadwal ya teman-teman. Untuk musolanya ada di sebelah sana ya teman-teman, itu antri. Kemudian di sebelah sini ada toilet, terus ini ruang tunggunya. Jam 18.45 bisnya belum datang teman-teman, kemungkinan macet ya. Ini yang 1XA tujuan Pekalongan biasanya berangkat jam 6 sore aja masih standby nih. Gak apa-apa lah, kita tunggu sampai bisnya datang ya. A few moments later. Ya, jadi itu dia bis yang aku naiki ya teman-teman. Cuman pada saat itu begitu bisnya datang itu tiba-tiba aku dimintai tolong sama salah satu penumpang, ibu-ibu, buat ngebantuin dia ngegendong anaknya yang masih balita teman-teman. Nah pada saat itu ya otomatis aku nggak bisa sambil ngerekam dong. Dan karena bisnya juga sebentar doang buat naikin penumpang di Lebak Bulus, akhirnya langsung diberangkatin nih dari kantor Sinarjaya Lebak Bulus, melewati Pondok Pinang, kemudian langsung masuk ke Tol Jor. Kebetulan aku juga dapat di seat yang posisinya tuh bukan paling depan, baris kedua lah, tapi ternyata lampu busnya tuh langsung dimatiin teman-teman. Jadi ya nggak bisa ngerekam-rekam, mau ngerekam juga agak gimana gitu, kondisinya rame banget. Ya udahlah, nanti aku tampilin mungkin beberapa footage ketika ada di rumah makan. Apa? Ya terserah. Kayak beruang naik terus kalau biasa mah bablas. Ya. Jangan buat parkir. Kalau biasa kok bablas. Jam 20.51 perjalanan udah sampai di kantor pusat Sinarjaya atau Pol Cibitung ya teman-teman. Jadi kurang lebih 2 jam dari Lebak Bulus ke sini. Macet lur. Di sini naikin satu penumpang kata Pak supirnya. Tadi penumpangnya udah naik. Kayaknya ini tinggal nunggu ini deh, surat jalan terus langsung jalan. Oke, mungkin seterusnya kita lanjutin di rumah makan Taman Selera ya, karena ini udah ngantuk banget.
Oke teman-teman, jam 11 malam kita baru sampai di rumah makan Taman Selera Cikamurang. 4 jam perjalanan dari Lebak Bulus ke sini. Luar biasa emang, tadi banyak banget titik macetnya ya. Nah, karena kita mendapatkan servis makan, jadi jangan lupa untuk menyiapkan tiketnya ya. Nanti tiketnya akan di-scan sama petugas di sini. Terus nanti kita tukarkan dengan servis makan 1 porsi di sini ya. Karena kita yang biasa jadi ke sini. Tapi kalau teman-teman itu kelasnya sleeper itu ke sini, ruang makan servis premium. Oke, mari kita tukarkan ya. Makasih, Mbak. Ya, ini dia servis makan yang ditawarkan ya oleh PO Sinar Jaya. Jadi kita itu bebas mengambil untuk sayurnya ya teman-teman. Sayurnya itu cor, tapi buat lauknya itu kita pilih salah satu, bisa telur, ayam, atau daging. Ya lumayan sih, modenya prasmanan, nasinya udah dijatah dan ada minumannya juga. Di sini tersedianya teh manis anget. Oke, mari kita makan dulu. Oke, ini dia menu makan yang aku ambil. Jadi ada nasi, kemudian sayur. Lauknya pilih salah satu ya, bisa telur atau ayam. Ini aku pertama kali makan ayam di rumah makan Taman Selera. Biasanya ambilnya telur terus teman-teman, entah itu kalau beli ataupun dapat servis makan ya. Terus ada sambal hijaunya juga sama bihun, nggak apa-apa deh meskipun aku nggak terlalu suka ya. Nah, minumnya ada teh anget. Ya lumayan lah, standar sih. Oke, mari kita makan. Oke, aku udah selesai servis makan. Dan karena masih ada waktu, mari kita review busnya ya, sama review juga fasilitas yang kita dapatkan ketika kita menaiki bus dengan bodi 39 RD. Oh ya, buat teman-teman yang mau sholat bisa banget ke situ ya, ada musola sama toiletnya juga. Dan buat teman-teman yang nggak dapat servis makan bisa juga makan sendiri di sini. Itu ada harga-harganya, atau kalau nggak mau nasi juga ada mie-mian ya, ada mie, ada bakso, ada wedang jahe, sekoteng juga, banyak lah. Untuk fasilitas on board sendiri, yang pertama tentunya kita akan mendapatkan kursi yang sudah dilengkapi dengan leg rest ya teman-teman. Kursinya juga bisa di reclining sesuai dengan kemauan kita, tapi kalau bisa jangan mundur banget sih, itu akan mengganggu penumpang yang ada di belakangnya teman-teman. Dan untuk jarak antar kursinya itu menurutku longgar ya. Ini aku taruhin tas aja masih ada space buat kaki. Kemudian bus ini juga sudah dilengkapi dengan CCTV ya, udah pasti aman ya insya Allah ya. Yang penting meskipun ada CCTV, teman-teman juga harus tetap menjaga barangnya masing-masing. Nah, selain itu bus ini juga dilengkapi dengan selimut. Buat teman-teman yang mungkin ketika perjalanan nanti merasa kedinginan, bisa banget dipakai selimutnya. Karena ini bus bodi lama ya, jadi kursinya masih menggunakan buatan dari Aldila. Di bagian belakang sini ada yang namanya toilet. Toilet di dalam bus Sinar Jaya ini adalah toilet yang hanya bisa digunakan untuk buang air kecil dan hanya bisa digunakan ketika bus berjalan saja teman-teman. Jadi nggak bisa ya kalau semisal kondisinya lagi berhenti kayak di rumah makan ini, ataupun busnya lagi isi bahan bakar, itu teman-teman buang air itu nggak bisa. Entah itu kencing, bahkan buang air besar pun sangat tidak bisa ya, dilarang keras. Soalnya ini nggak ada penampungannya teman-teman, jadi nanti kotorannya langsung turun ke bawah. Kita juga mendapatkan 2 buah port USB yang bisa kita gunakan untuk mengecas HP ya, nggak bisa digunakan buat ngecas power bank ataupun ngecas laptop. Selain port USB juga di
bagasi kabin itu ada beberapa colokan listrik. Tanya Pak. Iya. Betul? Oke teman-teman, sekarang jam 2.40. Berarti perjalanan berapa jam ya? 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2 7 jam lebih ya, hampir 8 jam. Masya Allah sih tadi emang macet banget ya. Dan banyak yang gak kurekam juga karena ya pengennya istirahat aja teman-teman. Oke, terima kasih lah buat kalian yang udah nonton. Mohon maaf kalau misal banyak video atau footage yang kurang ya, karena kondisinya busnya padat, rame, dan aku nggak naik di titik pemberangkatan awal, jadi ya seadanya. Makasih sekali lagi buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Nantikan video-video aku berikutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.